Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Apa sebenarnya yang dipikirkan komandan baru ini? Saat ini si Mayan berada di rumahnya dan di sekitarnya duduk 8 orang. Ke-8 orang ini semuanya adalah pemimpin resimen. Seorang pria yang sangat kekar dan botak di antara 8 orang itu berkata, "Tuan Komandan, Su Yao dan Zhou Kai jarang berinteraksi dengan kita. Sekarang setelah Tuan Komandan memanggil semua orang untuk rapat, mereka tidak datang. Apa pendapat Tuan?" Orang ini mengenakan baju besi hitam dan memancarkan aura keagungan. Ada tato kalajengking di kepala botaknya. Kalajengking ini sangat aneh, tampak seperti hidup dan membuat orang merasa tidak nyaman. Si Mayan segera mengusap pelipisnya. 3 hari ini berlalu seperti setahun baginya. Semakin Wang Lin diam, semakin kuat dia merasakan datangnya krisis. Saat berikutnya, si Mayan berkata dengan nada serius, "Kita akan membicarakan keduanya nanti. Aku memanggil kalian semua ke sini untuk mendengar apa pendapat kalian tentang komandan yang baru diangkat. Kita semua berada di pihak yang sama. Jadi sampaikan pendapat kalian. Orang itu hanyalah sampah, jadi tidak perlu repot-repot dengannya." Orang yang berbicara adalah seorang pria paruh baya. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan dan dia memandang rendah komandan baru itu di dalam hatinya. Tepatnya, dia tidak akan pernah menganggap orang asing manapun yang layak untuk posisi komandan. Pemimpin resimen Sun salah dalam hal ini. Komandan baru ini mungkin orang yang sangat penuh perhitungan. Bisa diam saja dan tidak melakukan apapun bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal, kata seorang pria tua berambut putih. Meskipun orang ini sudah tua, namun baju besi hitamnya membuatnya tampak sangat tenang dan stabil. Pemimpin resimen Sun bersikap dingin dan langsung meresponnya. "Kamu terlalu berisik." Semua orang memiliki pendapat tentang Wang Lin, tetapi pada akhirnya tidak ada keputusan yang diambil. Si Mayan mengusap pelipisnya lagi dan berkata, "Baiklah, kalian semua ingat untuk tidak membenci orang ini. Aku hanya tidak percaya dia bisa diam lama-lama. Selama dia memulainya, kita punya cara untuk menghadapinya." Waktu berlalu dengan cepat dan dalam sekejap mata, Wang Lin telah tenggelam selama setengah bulan di kamp militer. Dalam setengah bulan ini, Wang Lin tidak melakukan apapun. Dia hanya duduk di sana dan tenggelam dalam diam. Hati 13 juga menjadi tenang saat dia tenggelam bersama ketenangan Wang Lin. Akan tetapi, kemarahan Hu Pao terus meningkat. Jika bukan karena dia khawatir tentang pendapat Wang Lin, dia pasti sudah mengeluarkan bendera jiwanya dan melakukan pertempuran hebat. Keheningan Wang Lin menyebabkan penghinaan dari 10.000 prajurit iblis semakin meningkat. Namun Wang Lin tidak begitu peduli dengan semua ini. Pada hari ini, pasukan yang dipimpin oleh pemimpin resimen Sun melewati Wang Lin saat mereka sedang berlatih. Pemimpin resimen Sun tidak menyembunyikan rasa benci yang dimilikinya terhadap Wang Lin. Dia memandang rendah komandan baru itu dari lubuk hatinya. Sekarang setelah dia lewat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah dan berteriak dengan nada sarkasme. "Dasar sampah!" Resimen itu melihat ekspresi dan tindakan pemimpin mereka dan mulai tertawa yang penuh dengan penghinaan. Saat berikutnya, Wang Lin membuka matanya. Matanya tampak tenang dan suaranya juga terdengar tenang saat dia berkata, "Pemimpin resimen Sun, apa yang kamu katakan?" Pemimpin resimen Sun terkejut. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara dalam waktu setengah bulan. Dia mencibir di dalam hatinya dan berkata dengan nada menghina, "Aku bilang kamu sampah." Suaranya dipenuhi dengan kesombongan, tetapi sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya,
Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin dan dia memperlihatkan senyuman yang misterius. Tangan kanannya bergerak seperti petir yang menyebabkan kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Tubuh pemimpin resimen Sun segera ditekan oleh kekuatan tak kasat mata ini dan diseret ke arah Wang Lin tanpa mampu untuk melawan. Ekspresi pemimpin resimen Sun langsung berubah dan dia berusaha melawan, namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Bahkan ketika dia menggunakan seluruh energi spiritual iblisnya, itu tetap tidak berguna. Kekuatan yang menekannya seperti baja dan meremasnya semakin keras. Tubuhnya langsung terbang ke arah Wang Lin dan lehernya terjepit di tangan Wang Lin. "Kamu!" Darah mengalir deras di kepalanya dan wajahnya menjadi sangat merah. Tangan yang berada di lehernya seperti pintu kematian yang menjebaknya di sana. Bahkan dalam situasi saat ini, dia melototkan matanya untuk menatap Wang Lin. Dia tidak percaya Wang Lin berani membunuhnya. Tetapi sekarang dia takut pada tingkat kultivasinya. Wang Lin membuat satu gerakan dan dia tidak dapat melawan sama sekali. Bahkan Komandan Sima tidak akan dapat melakukan hal seperti ini. Melihat pemimpin resimen mereka tertangkap, 1000 prajurit iblis tiba-tiba bergerak dan menyerang ke arah Wang Lin. Tatapan mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berkata, 13. Bacakan hukum militer ke-8 negara iblis langit. 13 telah menghafal isi batu giok itu. Sekarang setelah Wang Lin mengajukan pertanyaan, dia dengan cepat berkata, "Mereka yang memberontak terhadap atasan mereka, bunuh." Tubuh pemimpin Sun bergetar hebat dan firasat buruk muncul di hatinya. Dia ingin berbicara, tetapi karena tangan Wang Lin mencekik lehernya, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan mata Wang Lin sangat dingin saat dia menunjukkan senyum yang menakutkan. Tiba-tiba dia mengarahkan banyak tenaga ke tangan kanannya, dan dengan bunyi retakan, leher pemimpin resimen Sun diremukkan oleh Wang Lin. Bahkan sebelum dia sempat mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, Wang Lin menyebarkan energi spiritual surgawinya dengan gila-gilaan ke dalam tubuh orang ini dan menghancurkannya. Bahkan hingga saat kematiannya, pemimpin resimen Sun masih dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa komandan yang baru diangkat akan berani membunuhnya. Sambil memegang jasadnya, Wang Lin menarik nafas dalam-dalam, kemudian aliran energi spiritual iblis keluar dari pemimpin resimen dan diserap oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Tepat pada saat 13 selesai berbicara, Wang Lin langsung membunuh orang ini tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, para prajurit iblis yang menyerbu langsung berhenti. Mata mereka dipenuhi dengan kemarahan. Para prajurit iblis itu dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin melemparkan tubuh Komandan Sun ke depan mereka. Dia lalu menatap dingin ke arah para prajurit iblis dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat ekspresi kebingungan di wajah mayat pemimpin resimen Sun, kemarahan muncul di hati para prajurit yang secara pribadi dibesarkan oleh pemimpin resimen Sun. Salah seorang di antara prajurit iblis dengan cepat berteriak dengan marah, "Saudara-saudara, mari kita balas dendam untuk pemimpin resimen." Setelah kata-kata itu diucapkan, sebagian besar prajurit iblis mengeluarkan raungan marah. Mereka semua menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu dan melepaskan aura iblis. Di mata mereka, Wang Lin adalah musuh. Tatapan mata Wang Lin menjadi semakin dingin dan dia berkata dengan lembut, "Memberontak terhadap atasanmu." Dia kemudian menunjukkan senyuman yang menyeramkan. Dia tidak terbang tetapi menepuk tas penyimpanannya, lalu mengeluarkan pedang surgawinya. Dengan satu ayunan, seberkas energi pedang melesat keluar seolah-olah akan membelah langit.
Pedang berbentuk setengah bulan juga segera menyusul dan menyerang langsung ke arah para prajurit iblis. Teriakan segera bergema di area tersebut bagi pedang surgawi menghadapi para prajurit iblis yang baru berada di tahap formasi inti. Tentu saja terlalu mudah. Dengan satu kilatan, kepala para prajurit iblis jatuh ke tanah. Kekacauan di sini langsung terlihat oleh para prajurit iblis dari resimen lain dan tatapan mereka semua tertuju pada pemimpin resimennya masing-masing. 9 pemimpin resimen yang tersisa dengan cepat menyerbu dan para prajurit iblis dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Salah satu dari 9 pemimpin resimen dengan cepat berteriak, "Berhenti!" Tak lama kemudian ada awan debu di kejauhan saat 9.000 tentara iblis menyerbu ke arah lokasi Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat energi spiritual iblis dan surgawi di tubuhnya membentuk pusaran. Pada saat ini, energi spiritual iblis ratusan prajurit iblis yang terbunuh oleh pedang surgawi dan pedang setengah bulan meninggalkan tubuh mereka. Kemudian, energi spiritual iblis terbang menuju Wang Lin dan diserap olehnya. Energi spiritual iblis itu sangat kental dan menciptakan pusaran dengan Wang Lin di tengahnya. Ketika 9.000 prajurit iblis tiba, Wang Lin telah selesai menyerap energi spiritual iblis. Dia menunjuk ke udara dengan jarinya yang menyebabkan pedang surgawi dan pedang setengah bulan terbang kembali kepadanya. Kedua pedang itu melayang di atas kepalanya dan melepaskan getaran tajam. Dalam waktu singkat, lebih separuh dari 1.000 orang prajurit resimen pemimpin Sun tewas. 9 pemimpin resimen itu semuanya mengenakan baju besi hitam dan mendekati Wang Lin. Pandangan mereka langsung tertuju pada mayat pemimpin resimen Sun. 9.000 prajurit iblis itu menyebar dan mengepung lokasi Wang Lin dan niat membunuh yang kuat segera memenuhi area itu. Mereka tidak hanya mengepung Wang Lin, mereka juga membentuk formasi dan targetnya adalah Wang Lin. 13 dan Hu Pao segera berdiri dan tatapan mereka menjadi dingin, terutama Hu Pao. Dia menjilat bibirnya saat dia mengeluarkan semua bendera jiwanya dan dengan dingin melihat ke sekelilingnya. Wang Lin masih duduk dalam posisi lotus di tanah, bahkan ketika dia membunuh sebelumnya, dia tidak berdiri. Pada saat ini, meskipun dia dikelilingi oleh 9.000 tentara iblis, ekspresinya masih tenang dan dia dengan tenang berkata, "Apakah kalian semua akan memberontak terhadap atasan kalian?" Hati 9 pemimpin resimen tiba-tiba menjadi dingin. Bekas darah di tanah belum mengering dan masih ada mayat yang terpenggal tergeletak di sana. Semua ini langsung menyebabkan citra Wang Lin di hati 9 pemimpin resimen berubah. Setelah mendengar kata-katanya, mereka semua saling memandang dan tidak berbicara. Tepat pada saat ini terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Si Mayan bergerak seperti hembusan angin kencang saat dia menyerbu. Dia melewati para prajurit iblis dan segera tiba di tempat kejadian. Melihat pertumpahan darah yang terjadi di sini menyebabkan wajahnya menjadi sangat muram. Sebelumnya dia sedang bermeditasi dan ketika dia mendengar kekacauan di camp, dia langsung berhenti. Namun dia tidak langsung muncul dan menggunakan teknik rahasia untuk menghubungi pengurus pasukan. Dia menunggu sampai Wang Lin dikepung sebelum muncul. Segera si Mayun berkata dengan nada yang serius, "Komandan, apapun alasannya, setelah kamu membunuh pemimpin resimen Sun dan kamu juga membantai prajuritnya, aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja." Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia tersenyum tipis. 13. Bacakan hukum militer ke-13 negara iblis langit. 13 bertindak dengan cepat dan langsung membacakannya. Mereka yang mengepung camp militer harus mundur dalam waktu 30 tarikan nafas. Jika tidak, bunuh. Ucapkan hukum kedua negeri iblis langit. Wang Lin melanjutkan kata-katanya.
menggunakan formasi tingkat pembantaian abadi atau di atasnya untuk urusan internal tanpa izin harus dihentikan dalam waktu 20 napas, atau itu akan dianggap sebuah kejahatan. Ekspresi Wang Lin tenang dan wajah Simayanlah yang menjadi lebih muram. Dia segera mengerti mengapa orang yang ada di hadapannya ini tidak melakukan apapun selama setengah bulan. Sebenarnya, orang ini sedang menunggu kesempatan untuk bertindak, sehingga semua orang akan terperangkap dalam bencana. Di antara 9 pemimpin resimen, 3 di antaranya langsung mundur selangkah. Mereka semua saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Mereka tidak ingin terlibat dalam pertikaian untuk memperebutkan posisi komandan. 13, mulai hitung. Wang Lin memejamkan matanya dan tidak lagi menatap Simayan. Mata 13 tampak tenang saat dia berkata perlahan. 13 napas waktu telah berlalu. Simayan menggertakkan giginya dan berteriak, "Bubar!" Kata ini di kamp tentara adalah mutlak. 9.000 prajurit iblis yang sedang mengepung dengan cepat mundur. Tepat pada saat ini, cahaya berdarah muncul di tengah perkemahan tentara, dan sosok pengurus tentara kurus kering itu perlahan muncul. Dia tidak datang sendirian, di belakangnya ada seorang lelaki tua yang mengenakan kain linen. Dia berdiri di sana dengan rambutnya yang berserakan di udara dan segala sesuatu di sekitarnya tampak bergerak bersamanya. Pada saat lelaki tua itu muncul, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menembus para prajurit iblis dan langsung berbicara pada lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu juga menyipit dan menatap ke arah Wang Lin. Saat tatapan mata kedua orang itu bertemu, hati Wang Lin bergetar sesaat, tetapi segera pulih. Wang Lin bisa melihat 4 segel di dalam tubuhnya. Tubuh lelaki tua itu juga bergetar, matanya bersinar terang. Dia bahkan lebih terkejut karena tatapan Wang Lin hampir membuat segel di tubuhnya runtuh. Setelah pengurus tentara muncul, dia melangkah dan langsung berteleportasi ke tempat yang berjarak beberapa puluh kaki dari Wang Lin, kemudian diikuti oleh lelaki tua lainnya. Wajah pengurus tentara itu tidak berubah sedikit pun ketika dia melihat mayat-mayat di tanah. Saat berikutnya, Simayan tiba-tiba berkata, "Tuan pengurus tentara, komandan telah membunuh pemimpin resimen Sun tanpa alasan, dan juga membunuh lebih dari 500 prajurit iblis. Semua ini dilakukan oleh mereka." Wang Lin segera melambaikan tangan kanannya dan sepotong batu giok terbang ke arah pengurus tentara. Pengurus itu menunduk melihatnya sambil menyuntikkan energi spiritual iblis ke batu giok dan berbagai gambar muncul di kepalanya. Pengurus itu menatap Wang Lin dengan tatapan tajam. Pandangan meremehkannya terhadap Wang Lin sebelumnya benar-benar hilang dan digantikan dengan niat untuk berteman. Tindakan Wang Lin mengambil inisiatif dan menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia tidak bisa kalah bisa dianggap suatu strategi yang sangat luar biasa. Dia segera tersenyum tipis dan berkata, "Maaf telah mengganggu Komandan Wang. Aku akan melaporkan masalah ini kepada jenderal. Mereka yang berani memberontak pantas menerima ini." Sambil berbicara, dia menangkupkan tangannya dan tersenyum saat pergi. Orang tua itu juga menggenggam tangannya dan berkata, "Kultivasi Komandan Wang sungguh menakjubkan. Aku sangat terkesan." Setelah mereka berdua pergi, Simayan berpikir di dalam hati untuk waktu yang lama sebelum dia berkata dengan hormat kepada Wang Lin, "Aku ceroboh dalam hal ini. Kuharap komandan tidak tersinggung." Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, mata beberapa pemimpin resimen memperlihatkan cahaya misterius. Salah satu dari mereka segera berdiri dan dengan hormat berkata kepada Wang Lin, "Bawahan ini juga telah bertindak ceroboh." Tak lama kemudian, semua pemimpin resimen mengatakan hal yang sama.
Hasil dari masalah ini sudah diputuskan sejak awal. Orang-orang di sini tidak bodoh dan sudah melihat semua metode Wang Lin. Semuanya baik-baik saja ketika komandan yang baru diangkat tidak melakukan apapun, tetapi ketika dia bertindak, dia bergerak seperti kilat. Jika pertikaian ini terus berlanjut, mungkin sesuatu seperti yang terjadi pada pemimpin resimen Sun akan terjadi lagi. Selain itu, melihat kultivasi komandan baru, sepertinya bahkan jika Sima-Yan bertindak, dia juga tidak akan mampu menghadapinya. Dengan pemikiran itu, banyak orang mulai berpikir realistis. Wang Lin berdiri dan menekan tanah dengan tangan kanannya. Segera serangkaian suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari tanah di bawah kem tentara. Seolah-olah ada naga yang mengamuk bergerak di bawah. Pada saat ini, tanah seluruh kem tentara amblas 1 inci. Dalam sekejap, sebuah pagoda yang terbuat dari tanah muncul di kem tentara. Pagoda ini memiliki 2 lantai, meski tampak sederhana, namun itu memancarkan kesan yang megah. Dengan satu lambaian tangannya, Wang Lin berhasil mengambil beberapa inci tanah dari seluruh kem tentara untuk membuat pagoda. Hal ini tidak hanya mengejutkan Sima-Yan dan para pemimpin resimen, tetapi juga seluruh 9.000 prajurit iblis. Kalian semua boleh pergi. Setelah meninggalkan kalimat itu, Wang Lin berbalik dan berjalan ke dalam pagoda. 13 segera menyusulnya. Adapun Hu Pao, dia mencibir sambil melihat ke sekeliling sebelum mengikuti Wang Lin ke dalam pagoda juga. Hatinya terasa sangat senang karena semua kemarahan yang terpendam selama setengah bulan telah dilampiaskan hari ini. Rasa hormatnya terhadap Wang Lin juga menjadi semakin kuat. Setelah kelompok Wang Lin yang berjumlah 3 orang memasuki pagoda, Sima-Yan mengepalkan tinjunya lalu berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Sedangkan 9 pemimpin resimen, mereka semua saling memandang. Mereka sepertinya sudah membuat keputusan dan masing-masing pergi dengan resimennya sendiri. Sejak hari itu, dari 8 pemimpin resimen yang dekat dengan Sima-Yan, selain pemimpin resimen Sun yang telah meninggal, hanya 3 orang yang tetap menjaga hubungan baik dengannya. Sedangkan 4 orang lainnya perlahan-lahan menjauhkan diri dari Sima-Yan. Sejak hari itu, sosok Wang Lin menjadi sangat dihormati di dalam benak semua prajurit. Semenjak Wang Lin menjadi komandan, dia belum pernah mengeluarkan satu perintah pun. Namun keagungannya perlahan terus tumbuh. Di kota iblis kuno terdapat total 16 kem militer. Mereka semua mengenakan baju besi hitam dan hanya tanda mereka yang sedikit berbeda. Saat ini di kem tentara ketiga, Yao Sisu sedang berkultivasi di dalam sebuah rumah. Saat larut malam, Yao Sisu membuka matanya. Matanya yang indah bersinar terang. Di luar jendela, bulan dari negeri roh iblis memancarkan cahaya ungu. Malam ini adalah kebangkitan iblis ungu setengah tahunan. Rumor mengatakan bahwa ketika iblis ungu bangkit, langit dan bumi akan terhubung. Mengenai cara kerjanya, tidak ada yang tahu pasti. Rumor ini sudah ada sejak lama dan tidak ada yang mampu menjelaskannya dengan detail. Dia segera menarik nafas dalam-dalam dan berdiri. Setelah memeriksa sekelilingnya dengan kekuatan jiwanya, dia menyentuh tasnya dan sebuah kompas merah segera muncul di tangannya. Sambil menatap kompas, dia menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Aku sudah pergi ke tempat itu 3 kali. Dan aku selalu terhenti di tempat yang sama. Ayah berkata bahwa untuk memasuki tempat itu, kultivasiku harus mencapai tahap ascendant terlebih dahulu. Menurut rencana ayah, aku akan tinggal di sini sampai aku bisa menyerap cukup banyak energi spiritual iblis untuk bisa menerobos ke tahap ascendant sebelum pergi ke tempat itu. Dan dengan bantuan pil jiwa darah,
aku memiliki peluang 80% untuk menerobos. Namun token itu tiba-tiba muncul selama fase pasang surut. Alis indah Yao Sisu berkerut saat dia merenung dengan kompas di tangannya. Ketika ayah, Tian Yunzi dan rombongan datang ke sini bertahun-tahun yang lalu, mereka mengetahui tempat ini dari salah satu kaisar iblis. Terakhir kali, dia tidak punya waktu untuk memeriksa tempat itu dan pergi jauh ke dalam tanah roh iblis bersama yang lainnya. Setelah menganalisis informasi itu selama bertahun-tahun, dia 60% yakin bahwa tempat itu nyata. Lupakan saja. Aku akan pergi sekali lagi. Jika aku masih tidak bisa masuk, aku harus menunggu sampai aku mencapai tahap Ascendant. Lagi pula, aku sudah menggunakan 3 pil dari pil jiwa darah yang ayah buat. Sekarang aku hanya punya 6 pil lagi. Aku masih harus berada di sini untuk waktu yang sangat lama. Jadi sebaiknya jangan disia-siakan. Bagaimanapun satu pil jiwa darah adalah kehidupan yang lain. Yao Sisu menunjukkan ekspresi penuh tekad. Dia sudah cantik dan sekarang dia memiliki tekad di matanya. Jadi dia tampak sangat heroik dan sangat memikat. Dia dengan lembut meletakkan kompas itu di tanah lalu menyentuh tas penyimpanannya sekali lagi dan sebuah pil lilin segera muncul di tangannya. Ada deretan simbol kecil pada pil lilin kecil ini. Simbol-simbol itu berkedip perlahan seakan-akan sesuai dengan frekuensi nafas dan detak jantung seseorang. Yao Sisu menarik napasnya dalam-dalam dan menghancurkan pil lilin. Lalu setetes darah biru dengan cepat muncul. Dia sama sekali tidak ragu saat menggigit jarinya, memeras darah dan menggambar simbol rumit di udara. Setelah simbol muncul, itu dengan cepat menyatu dengan tetesan darah biru. Yao Sisu meraih simbol itu dan menempelkannya di antara kedua alisnya. Dia menunjukkan ekspresi kesakitan yang perlahan menghilang setelah waktu yang lama. Sambil terengah-engah, dia mengangkat jarinya dan simbol itu segera terbang kembali lalu berubah kembali menjadi setetes darah biru dan melayang di udara. Dia melambaikan tangan kanannya dan tetesan darah biru itu langsung menghilang tanpa jejak. Kemudian dia mengatupkan giginya dan menginjak kompas di tanah. Dengan kilatan cahaya lembut, sejumlah besar simbol muncul dari kompas dan mengelilingi ruangan. Semua ini berlangsung selama 3 tarikan napas. Setelah 3 tarikan nafas, Yao Sisu menghilang bersama kompas. Waktu berlalu dengan cepat. Gaya hidup Wang Lin tidak berubah dari sebelumnya. Dia jarang keluar kamar dan menghabiskan sepanjang hari untuk berkultivasi. Dia perlahan-lahan memadukan energi spiritual iblis dengan energi spiritual surgawinya dan berjuang menuju tahap akhir transformasi jiwa. Ada satu hal yang sangat nyata tentang dunia ini. Salah satu alasan utama mengapa raja-raja di dunia fana begitu bermartabat dan dihormati oleh para menteri adalah karena jarak mereka dari semua orang yang membuat mereka begitu misterius. Di mata para menteri, raja yang berada jauh di atas mereka merupakan sosok yang tidak terjangkau, yang pikirannya tidak terduga, dan hal ini memberikan keagungan bagi para raja. Pada saat ini, Wang Lin bersikap seperti ini di dalam kamp tentara armor hitam. Dia jarang menunjukkan wajahnya, tetapi keagungannya perlahan menyebar dari hari ke hari hingga benar-benar menekan si Mayan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.